Shalom, shalom, shalom. Suara. Ada beberapa orang yang sangat peka dan sensitif mendengar bunyi yang sangat kecil. Dan biasanya orang tuh seiring bertambahnya usia, kemampuan mendengar kita berkurang. Jadi misalnya dengar yang suara jauh banget itu justru anak yang makin kecil makin bisa dengar. Makin kita tua, kita makin nggak bisa. Tapi giliran suara yang besar, anak kecil nggak bisa. Kebalikannya malah orang-orang tua malah jadi bisa. Mendengar. Jadi rupanya mendengar itu bertumbuh seiring berjalannya usia. Makin kita tua, kita hanya bisa mendengarkan yang jelas dan yang besar. Justru malah yang kecil, yang sederhana makin kita nggak sadar. Nah, dalam hidup kita juga seringkali kita nggak mampu. Bukan nggak mampu ya, sebenarnya mampu, tapi kita nggak peka mendengarkan apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita. Karena biasanya yang detail-detail tuh makin kita nggak mampu dengarkan. Karena apa? Karena kadang-kadang kita mendengar sambil berbicara. Kalau kita berbicara, Bapak Ibu, kemampuan mendengar kita berkurang. Jadi kayak telinga sama mulut itu eh, kerjanya gantian, nggak bisa bareng-bareng gitu. Jadi makin sering kita pakai mulut kita, telinga kita yang kita pakai. Semoga kita lebih banyak mendengarkan suara Tuhan dan kita menjalani hari ini dengan firman-Nya. Kidung Jemaat 33, suaramu kudengar. Kidung Jemaat 33, suaramu kudengar. Suaramu kudengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapuslah dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami mendengar suara-Mu, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Walaupun kalau keinginan nanti sih pengennya ngomong aja Tuhan, pengennya menjalankan apa yang jadi isi pikiran dan pendapat kami. Tapi hari ini kami mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka 1 Raja-Raja 14, 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 10. 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 10. 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 10, dengarkanlah sabda Tuhan. Pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini." Isi Yerobeam berbuat demikian, ia berkemas, pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi, sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, bahwasannya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anaknya itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya.
Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah ia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam, mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangi malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Gengsi. Bapak Ibu Saudara, gengsi itu seringkali membuat kita tidak menemukan suara Tuhan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita gengsi karena apa sih? Kita tuh gengsi biasanya karena kita satu, lawan bicara kita atau orang yang kita sedang tanggapi adalah orang yang menurut kita salah, kita lebih benar. Dua, gengsi mungkin karena orang lawan bicara kita anggap statusnya lebih rendah dari kita, entah lebih muda, entah status sosialnya atau pengalamannya. Atau yang gengsi mungkin karena kita pernah melakukan kesalahan, tapi kita tidak mau mengakui, sehingga kita jadi gengsi. Nah, Yerobeam juga adalah sosok yang gengsi. Dia gengsi karena dia tahu sebenarnya salah. Udah dia bikin mesbah di tempat yang Tuhan belum izinin. Kedua, dia juga bangun beberapa patung untuk Allah lain, Allah yang disembah di sekitar kerajaan Israel Utara. Dia kan baru jadi raja nih di Israel Utara. Nah, anaknya sakit, dia bingung kan, aduh, terbukti memang dewa-dewa lain gak bisa menyembuhkan, ilah-ilah lain tidak bisa. Akhirnya dia ketemu sama Ahia, nabinya Tuhan, dan dia nyamar. Si istrinya kamu suruh nyamar jadi orang biasa aja gitu. Gengsi dia. Berarti gengsi kan sebenarnya dia nggak mau mengakui kesalahan. Kedua, sebenarnya emang dia masih butuh, ya kan? Nah, ini situasi kritis baru membuat dia kembali datang kepada Tuhan. Dan Yerobeam merasa dia butuh petunjuk Allah. Dia merasa perlu mengetahui kehendak Allah. Dan sebenarnya di titik ini sebenarnya niat baik gitu ya, mau kembali lagi ke jalannya Tuhan. Tapi sayangnya kenapa dia diam-diam, nggak terbuka aja gitu, nggak mengakui aja gitu. Dia seperti tinggal mengakui aja, datang ke Ahia, Nabi Ahia, mohon maaf kami salah, kami mau perbaiki diri, ini anak saya sakit gimana. Sebenarnya dia memberanikan diri dan nggak perlu nyuruh istrinya, harusnya dia datang sendiri. Tapi karena gengsi dan malu dan takutnya nanti rakyatnya melihat, wih, katanya udah nggak mau ngikutin Allahnya yang di selatan. Tapi karena dia gengsi dan dia sebenarnya tahu mana yang benar gitu ya. Tapi karena gengsi yang lebih besar, akhirnya dia menyuruh istrinya berbohong pula. Nah, tindakan gengsi ini tidak disukai oleh Allah. Karena itu bicara soal pencitraan. Orang biasa gengsi itu nggak mau kelihatan salah, nggak mau kelihatan buruknya. Dia mau kelihatannya sempurna. Dia mau kelihatannya baik-baik saja gitu. Ini kan berarti dia sedang menipu, sedang menutup apa yang sebenarnya terjadi, tidak terima dengan kenyataan yang dialami. Sehingga Allah membisikkan kepada Nabi Ahia dan akhirnya menyampaikan keadaannya. Dan bahkan dia membandingkan Yerobeam dengan Daud. Daud memang bukan Superman, dia bukan orang hebat. Dia juga manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi ketika ditegur, Daud bertobat. Dia mengakui dan berubah gitu. Sedangkan Yerobeam enggak. Karena gengsinya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita juga pakai gengsi Bapak Ibu, ada banyak hal yang satu tidak bisa kita rasakan. Satu, pertobatan kita nggak bisa lakukan kalau gengsi udah jelas. Kalau gengsi nggak mau bertobat. Nah, kalau udah nggak bertobat, udah pasti tidak kembali ke jalan yang benar. Dan kalau tidak kembali ke jalan yang benar, sudah pasti tidak merasakan berkat dan damai sejahtera. Sehingga buat apa sih gengsi? Ya, gengsi itu karena kita tahu sebenarnya kita salah, tapi kita tidak mau.
Kita berharap keadaan yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti keadaan. Kita berharap Tuhan yang mengikuti kita, bukan kita yang ikut Tuhan. Nah, itu gengsi. Nggak bisa. Tidak bisa. Hidup ini tidak bisa mengikuti engkau, hai debu tanah. Hai engkau manusia yang tidak ada apa-apanya. Sehingga kita harus mengikuti kehidupan ini, alam semesta ini, dan juga Tuhan. Sehingga gengsi itu harus dibuang jauh-jauh. Kalau memang kita harus bertobat, kita harus kembali ke jalan yang benar, harus kita mungkin mengakui kesalahan kita, mungkin kita harus putar balik. Ya sudah, putar balik, nggak usah gengsi, mumpung belum jauh, mumpung belum kebablasan. Semoga kita bisa putar balik dan kembali ke jalan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar untuk tidak seperti Yerobeam yang gengsi. Ajarkan kami untuk sungguh-sungguh menjalani hidup ini pada ketaatan kepadamu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.